belum cuci muka ini. Bentar, Bu. Masih mau cuci muka. Tuh kan, ya Allah ya, tapi sebentar. Sebentar. Sebentar ya. Sudah. Sudah, Ibu. Sudah tampak ya. Oke, hari ini kita bakal belajar tentang metabolisme protein di dalam tubuh kita. Jadi kita di sini akan belajar istilah mengenai transaminasi dan deaminasi. Oke, ini adalah the overview dari metabolisme asam amino ketika masuk ke dalam tubuh beserta dengan produk sisa hasil metabolismenya. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan yang mengandung protein, itu dia akan diserap oleh tubuh dalam bentuk asam amino. Nah, asam amino ini dia ada yang disimpan ke jaringan tisu protein, ada yang dia bisa diubah menjadi karbohidrat atau glukosa, ada yang dia melalui proses transaminase, ada yang dia ditransaminase menjadi glutamat. Ada yang bisa masuk ke siklus asam sitrat dengan melalui asetil-CoA. Dan ada juga yang menjadi keton dan ada juga yang menjadi non-protein. Jadi begitu protein masuk ke dalam tubuh menjadi asam amino, dia itu bisa multi talent. Tinggal tubuh butuhnya apa. Nah, sebelum beranjak ke situ, kita belajar dulu apa sih transaminasi. Transaminasi. Jadi transaminasi itu pembentukan protein dari zat-zat antara metabolik dengan menggunakan gugus amino dari asam amino lain. Jadi proses transaminase itu kita membentuk protein dengan memanfaatkan gabungan antara zat-zat metabolik dan gugus amino lain. Jadi kayak mengkombinasikan gugus amino 1 dengan zat-zat metabolik yang ada di dalam tubuh kita. Nanti dia bisa membentuk suatu protein baru. Nah, itu transaminasi. Sedangkan deaminasi itu adalah ekskresi nitrogen asam amino sebagai urea. Jadi protein itu dia salah satu cara untuk dikeluarkan dari dalam tubuh yaitu dengan cara diekskresikan. Diekskresikannya itu dalam bentuk dari nitrogen menjadi urea. Nah,
Ketika ini bawahnya adalah pembahasan yang tadi, pembahasannya atas ini. Dari asam amino yang ada, itu di sini coba kita lihat ya. Yang pertama, bahwa asam amino ini nanti ketika dibutuhkan dalam tubuh, misalkan kita sudah tidak punya simpanan karbohidrat, simpanan lemak, kita butuh protein, tinggal punya protein dalam tubuh, sedangkan kita nggak ada asupan, maka cadangan protein atau cadangan asam amino dalam tubuh ini nanti diubah menjadi glukosa untuk energi dalam tubuh kita. Ada yang tahu istilahnya apa? Kalau pembentukan energi dari protein? Gluko apa? Ayo, coba dicari. Masa gak ada yang tahu? Satu kelas. Proses pembentukan glukosa yang bersumber bukan dari karbohidrat namanya apa? Gluconeogenesis. Betul, siapa tadi yang menjawab? Ria Kirani, Bu. Oke. Kan protein itu kan bukan karbohidrat ya. Jadi ketika membentuk energi dari atau membentuk glukosa dari protein itu namanya adalah gluconeogenesis. Nah, selain dari asam amino ini bisa melaksanakan gluconeogenesis, diubah menjadi glukosa, bisa juga dia dioksidasi menjadi CO2 melalui siklus asam sitrat. Nah, jadi asam amino ini nanti kalau ditransaminasi, dia bisa menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA masuk ke siklus asam sitrat. Nanti dia akan menghasilkan 2 CO2. Kemudian dia juga bisa membentuk badan keton atau asetil-CoA yang dapat dioksidasi atau digunakan untuk sintesis asam lemak. Jadi si asam amino ini dia bisa menjadi asetil-CoA, bisa menjadi keton, yang mana nanti itu berfungsi untuk sintesis asam lemak. Jadi memang kalau nanti kalian sudah dapat protein, dapat lemak, dapat karbohidrat, metabolismenya itu saling berkaitan satu sama lain. Salah satu contoh dari hari ini kita bisa tahu bahwa ternyata dari metabolisme protein itu nyambung ke metabolisme karbohidrat dan metabolisme lemak. Nyambung di metabolisme karbohidratnya gimana? Di sini tadi. Yang ketika tubuh butuh energi, cadangan karbohidrat sudah habis, punyanya cuma protein asam amino. Oke lah, si asam amino ini dia melakukan gluconeogenesis menjadi glukosa. Kemudian ketika si lemak ingin melakukan sintesis asam lemak, sintesis itu apa sih? Pembentukan atau pemecahan? Pembentukan. Oke, ketika tubuh mau melakukan pembentukan asam lemak, dia butuh apa? Dia butuh asetil-CoA. Nah, asetil-CoA bisa dibuat dari mana? Dari transaminase asam amino. Dari asam amino ditransaminase jadi asetil-CoA. Asetil-CoA nanti bisa jadi untuk bisa jadi untuk melakukan sintesis asam lemak. Begitu. Jadi kalian harus tahu bahwa kalau kalian paham tabel ini saja, itu kalian akan paham bahwa asam amino bisa melakukan gluconeo menjadi glukosa untuk energi, bisa jadi asetil-CoA untuk sintesis asam lemak menghasilkan 2 CO2,
bisa menjadi zat keton. Kemudian dia juga bisa menjadi asam amino nitrogen di dalam glutamat. Kemudian melakukan proses deaminase. Deaminase ini akan menghasilkan NH3. NH3 itu apa? Ada yang tahu NH3 apa? Amonia. Amonia, betul. Siapa itu yang menjawab? Sukma, Ibu. Sukma. Nah, dari amonia ini nanti dia akan diubah menjadi urea. Dia akan dibuang oleh tubuh. Oke, makanya kenapa kalau orang yang sakit ginjal, dia biasanya dietnya rendah apa? Rendah protein ya. Dan karena kandungan urea di dalam tubuhnya tinggi. Jadi kalau orang yang sakit ginjal itu, dia akan kesulitan untuk membuang sisa proteinnya itu. Gitu, makanya dia pasti kalau dicek kadar kreatinin sama ureumnya tinggi. Karena dia nggak bisa melakukan proses ini. Begitu. Oke, sampai sini. Kita kuis dulu ya. Biar saya memastikan kalian itu paham nggak tadi saya jelasin. Oke. Baik, saya mau tanya sama Mbak Tirza, Kaulan Sakila, kelas B. Mbak Tirza. Ya, Bu, ada suaranya nggak? Ada. Ada. Jadi saya mau tanya nih, ketika kita mengkonsumsi protein masuk ke dalam tubuh, ketika mau diserap dia dalam bentuk apa namanya, Mbak? Asam amino. Asam amino. Oke, selanjutnya Mbak Nabila Rizky Anjani, kelas A. Iya, Bu. Oke, Mbak Nabila. Mana Mbak Nabila? Kok hilang? Mbak Nabila. Oke, Mbak Nabila. Iya. Ketika sudah menjadi asam amino, dia itu bisa melakukan proses yang namanya transaminasi. Transaminasi itu sepemaham Mbak Nabila gimana sih? Transaminasi itu pembentukan protein dari zat antara metabolik dengan menggunakan gugus amino dari asam amino lain. Oke. Kemudian selain transaminase, nantinya juga protein itu melakukan proses deaminasi. Mbak Riris Arista, kelas B. Ada Mbak Riris? Ada, Bu. Ada. Deaminasi itu apa, Mbak? Deaminase itu ekskresi nitrogen asam amino sebagai urea. Ya, oke. Baik. Selanjutnya tadi sudah dari kelas B, perwakilan dari kelas A. Saya mau tanya sama Mbak Nida Rosida Izati. Mbak Nida, kuliah Mbak Nida. Tuh, Mbak Nida di mana ini? Mbak Nida, kuliah enggak Mbak? Oke, Mbak Syafa. Mbak Syafa. Mbak Syafa Cipta Dewi. Iya, Bu. Saya jadi berasa piknik, Mbak. Lihat itu belakangnya Mbak Safa. Mbak Safa ada? Ada. Ada. Oke. Ketika asam amino melakukan transaminasi, itu kan bisa untuk beberapa hal ya. Nah, ketika tubuh kita butuh glukosa untuk energi, asam aminonya akan ditransaminasi menjadi apa, Mbak? Gluconeogenesis. Apa, Mbak? Gluconeogenesis. Gluconeogenesis itu prosesnya. Dari protein akan diubah menjadi yang lain menjawab boleh?
Menjadi Glukosa. glukosa. Oke. Nah, kemudian selain itu si asam amino ini juga dia bisa untuk sintesis asam lemak. Mbak Seandi Zalika. Asetil-CoA bukan? Iya, ke asetil-CoA. Asetil-CoA nanti masuk ke namanya siklus apa Mbak Haifah Nuha? Sitris asid. Sitris asid atau asam sitrat, lalu dia nanti akan menghasilkan zat apa Mbak? Akan menghasilkan apa Mbak Aidah Nabila? Dari asam sitrat itu Menghasilkan 2 CO2. menghasilkan 2 CO2. Bagus. Kemudian tadi yang satunya lagi dari asam amino dia masuk ke nitrogen, lalu dia akan mengalami deaminasi. Nitrogen ketika deaminasi dia akan menjadi apa Mbak Fadia? Fadia Ika dan Nur Syanti? Ya, Bu. Menjadi apa Mbak? Bisa diulangi, Bu. Jadi tadi kalau misalkan asam amino dia itu mengalami proses transaminase menjadi nitrogen. Nitrogen akan mengalami deaminase. Deaminasenya menjadi apa? NH3. NH3. Nama lain NH3 apa Mbak Tirza? Mbak Tirza sudah. Mbak Ica. NH3 itu sebutannya apa? Mbak Ica Nabila. Amonia. Oke, amonia nanti akan dibuang dalam bentuk apa Mbak Faizah Hanani? Dalam bentuk urea. Bagus. Oke, kita bisa lanjutkan. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah katabolisme protein. Ada yang ingat bedanya anabolisme dan katabolisme apa? Ana dan kata. Kata kuncinya apa? Bedanya apa? Kalau anabolisme itu sintetis senyawa yang lebih besar dan kompleks. Kalau katabolisme itu penguraian molekul besar. Oke, jadi kalau katabolisme itu kata kuncinya tadi apa? Penguraian molekul. Penguraian, betul. Nah, di katabolisme protein ada enzim atau enzim prolin, glutamat, serin, dan treonin memiliki peran dalam katabolisme secara cepat. Jadi itu memegang peran penting dalam proses penguraian protein. Ada 4. Prolin, glutamin, serin, dan treonin, PGST. Itu kalian harus tahu. Kemudian ada enzim yang dia itu fungsinya menghidrolisis ikatan-ikatan peptida internal di dalam protein. Kemarin kan saya sudah cerita bahwa nama ikatan di dalam protein namanya ikatan apa? Peptida. Ikatan peptida. Ketika dia mau dikatabolisme, mau diuraikan atau dipecah, ikatan-ikatan peptida itu harus dihidrolisis. Siapa yang bisa menghidrolisis? Yang bisa menghidrolisis namanya adalah protease intrasel. Nah, kalau si protease intrasel ini fungsinya dia menghidrolisis ikatan peptida, ada
enzim lain atau peptida lain yang dia itu membantu juga proses katabolisme. Yang pertama adalah endopeptidase. Kalau endopeptidase itu fungsinya memutus ikatan internal. Ingat-ingat ya, kalau protease dia baru menghidrolisis. Kalau endopeptidase dia sudah bisa sampai tahapan memutus ikatan internal. Sedangkan aminopeptidase dan karboksipeptidase dia bisa mengeluarkan asam amino ataupun asam karboksilnya dari protein tersebut. Jadi kan rangkaian protein itu kan panjang ya. Ada C, ada N, dan lain-lain. Kemudian mereka diikat sama ikatan peptida. Ikatan peptida ini yang menghidrolisis namanya protease intrasel, yang memutus namanya adalah endopeptidase, dan yang melepaskan satu persatu, melepaskan asam amino, melepaskan karboksilnya itu namanya adalah aminopeptidase dan karboksipeptidase. Jadi sesuai dengan namanya. Kalau aminopeptidase berarti yang dikeluarkan adalah aminonya, asam amino. Kalau karboksipeptidase yang dikeluarkan adalah karboksilnya. Begitu. Nah, kemudian selanjutnya di dalam tubuh kita itu ada organ yang berperan penting dalam mempertahankan kadar asam amino dalam sirkulasi. Yang berperan yaitu yang pertama adalah otot dan yang kedua adalah hati. Mbak Nida, bisa di-mute dulu? Oke, jadi otot dan hati ini yang berfungsi untuk mempertahankan kadar asam amino di dalam tubuh kita. Masing-masing mempunyai tugas. Tugasnya beda. Kalau otot, dia itu fungsinya untuk membentuk asam amino bebas. Makanya kenapa kalau ada orang yang mau ototnya sebesar Deddy Corbuzier, yang berotot-otot gitu, mereka pasti akan konsumsi tinggi protein. Karena nanti dia akan membentuk otot dan membentuk banyak asam amino di dalam tubuhnya. Jadi otot membentuk lebih dari setengah semua asam amino yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian sedangkan kalau hati, dia fungsinya tempat untuk membuang kelebihan nitrogen. Yang satu untuk membentuk asam amino, yang satu sebagai tempat pembuangan kelebihan nitrogen di dalam tubuh kita. Oke. Terkait dengan tadi, yang tempat untuk kelebihan nitrogen disimpan di mana? Di hati. Di Di hati. hati. Nah, seharusnya kalau seandainya kita dalam keadaan sehat, kita itu harusnya dalam keadaan nitrogen balance. Nitrogen balance itu gimana? Antara pengeluaran dan pemasukan nitrogen itu seimbang. Pengeluaran itu maksudnya apa? Pemasukan nitrogen itu maksudnya apa? Kalau pemasukan berarti dari makanan yang mengandung nitrogen. Kalau pengeluaran berarti tadi pengeluaran nitrogen itu dalam bentuk apa tadi? Asam amonia dan pembuangan urea. Nah, tetapi kenyataannya
karena beberapa hal ada yang tidak seimbang. Ada istilah positif nitrogen balance dan ada istilah negatif nitrogen balance. Biasanya kalau untuk yang usia muda atau usia remaja, itu mereka punya positif nitrogen balance. Jadi apa yang mereka makan, itu nitrogennya jauh lebih banyak daripada yang dikeluarkan. Kenapa begitu? Karena kita tahu kalau misalkan dia usianya masih muda, zat konsumsi yang dibutuhkan di dalam tubuh itu semakin banyak karena dia masih dalam masa pertumbuhan. Jadi kalau misalkan dihitung jumlah nitrogen yang masuk dan urea yang dibuang, itu banyak yang masuk. Kebalikannya, ketika sudah semakin tua, apalagi dalam keadaan sakit, itu biasanya dalam kondisi negatif nitrogen balance. Jadi asupan yang mengandung nitrogen yang masuk ke dalam tubuh itu sedikit, lebih banyak yang dikeluarkan dalam bentuk urea. Begitu. Oke, kemudian ini tadi menyinggung yang terkait bahwa asam amino yang tidak dibutuhkan oleh tubuh nanti akan dikatabolisme menjadi CO2, H2O, dan NH3. Tadi kan kalau masuk siklus asam sitrat ya menjadi CO2, masuk ke apa? Ke nitrogen dia masuk menjadi NH3, mengalami deaminase menjadi NH3 atau amonia. Jadi asam amino ini kalau dikatabolisme dia bisa menghasilkan 3 yaitu CO2, H2O, dan NH3. Nanti dia akan masuk ke dalam siklus Krebs. Namanya adalah siklus Krebs-Ornithin. Siklus Krebs-Ornithin ini nanti dia akan menjadi urea. Ureanya dibuang melalui urin. Dari sini, saya mau mastiin lagi nih. Mbak Azaria Labibah Fikri, Iya, Bu. tadi ada 4 enzim penting yang memiliki peran untuk melakukan proses katabolisme protein secara cepat. Bisa menyebutkan, Mbak? Enzim prolin, enzim glutamin, enzim serin, dan enzim treonin. Oke. Kemudian selanjutnya, Mbak Nina Dwi Hapsari ikut kelas? Mbak Nina? Iya. Oke, Mbak Nina, saya mau tanya. Kalau yang enzim yang fungsinya untuk menghidrolisis ikatan peptida secara internal namanya apa, Mbak? Protease intrasel. Oke. Selanjutnya, Mbak Ulia, kelas B. Iya, Bu. Mbak Ulia, kalau yang fungsinya dia untuk memutus ikatan peptida, siapa, Mbak? Maaf, Bu, sini jaringannya putus-putus tadi. Aduh, nanti nilainya putus-putus loh. Ulang lagi aja. Apa? Diulang tadi, Bu, soalnya. Diulang sinyalnya. Kalau enzim yang fungsinya untuk memutus ikatan peptida itu namanya apa, Mbak? Oke.
Mbak Alvina. Apa Mbak namanya Mbak? Endopeptidase, Bu. Oke. Selanjutnya dari kelas B, Mbak Santi Amalia. Mbak Santi. Kalau yang fungsinya mengeluarkan karboksil dari ikatan namanya apa Mbak? Enzimnya Mbak? Aminopeptidase, bukan? Aminopeptidase itu yang mengeluarkan amino. Kalau yang mengeluarkan karboksilnya? Oh, maaf, Bu. Karboksilpeptidase. Oke, baik. Nah, kemudian selanjutnya Mbak Tias dari kelas B. Mbak Tias? Iya, Ibu. Kalau orang tua itu biasanya dia kondisi nitrogennya namanya gimana Mbak? Namanya apa Mbak? Negatif nitrogen balance, Ibu. Negatif nitrogen balance. Oke, bisa dijelaskan Mbak Lilia? Negatif nitrogen balance itu seperti apa? Yaitu yang pengeluaran pengeluaran yang zat oranye itu lebih sedikit. Kalau yang muda itu yang masih lebih banyak. Kita bahasnya yang orang tua Mbak. Yang orang tua itu gimana? Yang orang tua mempunyai jumlah nitrogen yang dikeluarkan dari tubuh lebih besar daripada jumlah nitrogen yang dicerna. Oke. Baik, saya lanjutkan satu lagi. Enggak, ding, beberapa lagi. Supaya kalian paham ya, saya memastikan kalian paham apa tidak. Mbak siapa ya? Mas Priyo. Aduh, Bu, kena nih, Bu. Dengerin nggak tadi, Mas? Dengerin, Bu. Dengerin. Mas, tadi tuh asam amino itu kalau misal di katabolisme, dia hasilnya menghasilkan apa, Mas? Ada 3 tadi. Setahu Mas Priyo apa? Benar, Bu. Duh, udah nunggu apa ini? Mas, ganti weh, Mbak Faizah. Hanani. Iya, Bu. Jadi Menjadi apa, Mbak? CO2, H2O, dan NH3. Oke, kemudian setelah itu Mbak Safira. Dia akan masuk ke siklus Krebs. Namanya siklus Krebs Ornitin. ornitin. Dan dia akan menghasilkan yang namanya apa Mbak Rachel? Untuk dibuang dalam tubuh. Menjadi apa Mbak? Urea, terus jadi Oke, urin. bagus. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini selanjutnya adalah enzim-enzim yang dia berperan dalam metabolisme protein, baik pada saat anabolisme maupun katabolisme. Kalau kalian mau kata kuncinya, anabolisme sama katabolisme, anabolisme itu pembentukan protein. Jadi bukan pembentukan protein, lebih tepatnya pembentukan senyawa yang lebih kompleks dari yang sederhana. Jadi kalau anabolisme protein berarti jadi proses pembentukan protein. Dari apa yang lebih sederhana? Asam amino. Kalau katabolisme berarti protein yang ada dipecah menjadi molekul yang lebih kecil. Nah, pada saat proses anabolisme ada enzim, ada banyak enzim sebetulnya. Cuman enzim yang paling banyak digunakan ketika proses anabolisme adalah glutamat dehidrogenase yang digunakan pada saat mau membentuk asam glutamat.
Sedangkan kalau untuk mentransfer NH2 namanya adalah transferase. Itu untuk membentuk ya, membentuk asam glutamat. Sedangkan kalau yang katabolisme ada 3. Yang pertama adalah asam amino oksidase, dia untuk pembentukan asam keto. Kemudian yang kedua deaminase untuk tadi ya pembentukan senyawa hidroksida hingga menghasilkan NH3. NH3 tadi adalah amonia sama dekarboksilase. Oke. Nah, kemudian tadi hasil akhir dari pencernaan protein sebetulnya dia dalam bentuk asam amino, tetapi asam amino seperti yang tadi kita pelajari dia tidak hanya berhenti begitu saja, dia masih bisa menghasilkan yang namanya senyawa NH3 dan asam keto. NH3 tadi larinya kemana? Urea ya. Nah, NH3 ini ada yang diperoleh digunakan untuk proses yang pertama aminasi asam keto, yang kedua diubah menjadi urea melalui proses siklus Krebs ornithin. Jadi NH3 tidak hanya menjadi urea saja, tetapi ada yang diaminasi menjadi asam keto. Jadi begitu kita sudah sampai pada tahap amonia, ada yang ke urea, ada yang menjadi asam keto. Nah, pertanyaannya, asam ketonya itu mau buat apa? Kenapa sudah mau dibuang aja masih ada asam keto? Kalau urea kan auto buang ya. Nah, asam keto ini nanti akan dipakai lagi. Dideaminasi menjadi asam amino kembali. Lalu diubah menjadi CO2, H2O, dan bisa menghasilkan ATP lagi melalui siklus Krebs. Jadi tubuh kita itu sangat efisiensi sekali. Mau dibuang dalam bentuk urea saja tidak ikhlas. Dia dari NH3, dari amonia masih bisa sebagian jadi urea, sebagian jadi asam keto. Asam ketonya diproses lagi. Jadi asam amino lagi menghasilkan CO2, H2O, dan ATP lewat siklus apa namanya? Namanya adalah siklus Krebs. Oke. Kemudian, ini S1 atau D3? S1. S1. Oke, kalau S1 saya akan jelaskan bahwa asam amino itu ada yang namanya asam amino glukogenik dan asam amino ketogenik. Jadi kalau misalkan dalam keadaan puasa atau ketika menderita diabetes, itu namanya akan menghasilkan asam amino glukogenik atau ketogenik. Jadi ada beberapa kondisi yang menyebabkan terjadinya asam amino glukogenik ataupun ketogenik. Contohnya apa? Contohnya adalah semisalkan ketika kita asam amino setelah mengalami deaminasi awalnya membentuk asam keto dan segera berubah menjadi glukosa yang disimpan sementara dan dihati dalam bentuk glikogen. Jadi glukogenik. Jadi tadi yang saya ceritakan bahwa ketika otot sama hati, tubuh itu kan punya alarm, sedang kekurangan protein atau tidak. Semisalkan tubuh dialarm, oh ini anaknya dalam kondisi sedang membutuhkan cadangan energi dari protein.
karena mungkin asupannya kurang, maka tadinya yang sudah jadi amonia, sebagian jadi urea, sebagian jadi asam keto. Nah, asam ketonya ini tadi menghasilkan apa? CO2, H2O, dan ATP, glukosa. Nah, glukosanya ini disimpan di hati. Disimpan di hati, cadangannya namanya adalah glikogen. Nah, nanti cadangannya itu disebut dengan asam amino glukogenik. Asam amino setelah mengalami deaminasi awalnya membentuk asam keto dan segera berubah menjadi glukosa yang disimpan sementara dalam hati sebagai glikogen. Jadi kalau seandainya nanti glikogen yang hasil dari proses tadi diubah lagi jadi asam amino, namanya adalah asam amino glukogenik. Nah, sedangkan yang asam amino ketogenik itu adalah asam amino yang dapat membentuk asetil-CoA yang berpotensi untuk menghasilkan asam lemak. Kalau kalian ingat tadi di slide pertama bahwa untuk sintesis asam lemak itu butuh asetil-CoA. Nah, asam amino yang membentuk asetil-CoA nanti dia akan menghasilkan yang namanya asam lemak. Ketika kita dalam keadaan puasa atau ada pasien yang mengalami diabetes mellitus, maka dia akan mengalami penimbunan asetil-CoA. Ketika terjadi penimbunan asetil-CoA, maka yang terjadi adalah banyak sekali benda keton. Benda keton itu ada macam-macam. Ada asam asetoasetat, ada aseton, dan ada asam beta hidroksibutirat. Jadi dampaknya bisa ada banyak benda keton. Nggak usah. Oke. Kita sampai jam berapa Mbak Sipen? 9.40 Ibu. 9.40. Oke, masih ada waktu. Saya memastikan lagi ke teman-teman. Mbak Yuniar, Herliana, kelas B. Loh, kemana anaknya? Iya, Ibu. Oke, Mbak Yuniar, saya mau tanya Mbak. Kuliah nggak Mbak barusan Mbak? Mendengarkan nggak? Mendengarkan nggak? Oke, saya mau tanya Mbak. Boleh? Boleh. Nggak, Mbak? Boleh ya. Oke, sekarang saya mau tanya. Tadi ketika amonia, dia itu bisa diubah jadi apa dan apa Mbak? Apa Mbak? Loh, kok boleh kok diam? Mbak. Loh. Mbak Adinda wes, Adinda Bunga. Amonia dia diubah jadi apa Mbak? Urea sama apa? Iya, betul. Urea sama asam keto. Nah, asam ketonya ini dia akan diubah menjadi apa? Mbak Zitna Ilmanafia.
Iya, Bu. Asam ketonya nanti diubah menjadi apa, Mbak? Jadi asam amino lagi. Menjadi asam amino lagi. Menghasilkan apa, Mbak Sita? Iya, Mbak Sita. Mungkin Mbak Anissa Indah bisa membantu. Mbak Sita kayaknya belum sarapan deh. Belum makan Asam soto. Iya, asam amino. Selain itu, dia menghasilkan apa? menghasilkan glukogenik sama ketogenik, bukan, Bu? Bukan. Yang lain coba. Dia masuk ke siklus apa sih? Oh, masuk ke siklus Krebs. Masuk ke siklus Krebs. Nah, setelah masuk ke siklus Krebs menghasilkan apa? Urea. Urea. CO2, Bu. CO2. H2O energi. Nah, CO2, H2O energi. Betul. Nah, kemudian tadi kalau misalkan ada yang asam amino glukogenik sama ketogenik. Kalau seandainya pada kondisi si asam keto itu nanti dia menjadi asam amino, menjadi menghasilkan glukosa, glukosanya disimpan di dalam hati, itu namanya asam amino apa? Glukogenik atau ketogenik? Glukogenik. Glukogenik. Kalau misalkan karena kondisi-kondisi tertentu ada penumpukan asetil-CoA yang mana akan menghasilkan pembentukan benda keton, itu namanya asam amino apa? Ketogenik. Kemudian benda-benda keton itu contohnya apa? Asetoasetat, aseton, dan butiraat, aseton. Dirat. Oke. Paling gampang aseton ya. Aseton itu adalah benda keton. Oke. Kemudian kita bahas kenapa sih Bu dari tadi kita bahas amonia, urea, amonia, urea. Nah, amonia itu dia harus dikeluarkan oleh tubuh karena kalau tidak nanti dia bisa terakumulasi secara cepat dalam tubuh dan bisa menimbulkan kematian. Oleh karenanya perlu dikeluarkan oleh tubuh dalam bentuk diubah dulu menjadi urea melalui proses yang tadi sudah kita bahas namanya adalah siklus Krebs-Ornithin. Nah, urea ini dia sifatnya bisa larut dalam air. Jadi dikeluarkannya melalui ginjal dalam bentuk urin. Makanya kalau mau ngecek urea itu bisa melalui urin karena urinnya itu mengandung urea. Gimana? Jadi ureanya itu dikeluarkan bersamaan dengan urin. Seperti itu karena dia bisa larut dalam air. Enggak usah, ini enggak usah. Nah, begitu. Oke. Tadi saya menjelaskannya terlalu cepatkah? Jelas atau tidak jelas? Jelas, Ibu. Oke, baik. Nanti untuk dengan saya, berarti masih ada pertemuan lagi ya? Masih, Bu. Masih ya. Mungkin kemarin kayaknya ada yang tanya sama saya PPT ya. Nanti hubungi saya lagi ya. Nanti saya kasih PPT sama saya kasih bahan bacaan yang mungkin nanti bisa dibaca. Gitu. Saya cukupkan untuk pertemuan pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat buat semua. Si pennya semangat ya Mbak untuk WA saya, menagih saya karena WA-nya sering ketumpuk dan saya itu kadang udah mau bales nih terus ke WA yang lain jadi belum sempat kebales. Semoga nanti kalian punya waktu untuk membaca lagi dan mempelajari lagi jadi nanti ujiannya mudah. Saya cukupkan untuk hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.